Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Bu Sinta Kamdhani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Bu Sinta, dampak terhadap foreign direct investment, banyak kemudian pabrik-pabrik yang merencanakan untuk merelokasikan operasionalnya ataupun mungkin produksinya ke Indonesia. Sejauh mana penerapan lockdown dari 59 negara ini kepada Indonesia dapat mempengaruhi foreign direct investment di Indonesia? Ya, jadi memang pertama saya memang mesti menyatakan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang di lockdown ya. Jadi banyak negara juga melakukan yang sama. Jadi ini bukan berarti hanya untuk Indonesia. Jadi saya rasa investor juga mengerti hal itu. Namun demikian pastinya di dalam jangka pendek ini selama kita masih terus lockdown dan kita juga di lockdown oleh negara lain untuk masuk ke negara tersebut, ya pasti akan berdampak ke FDI kita di jangka pendek. Mungkin yang lebih kekhawatirannya juga adalah kebijakan entry restriction ini akan menciptakan country branding yang buruk bagi Indonesia ya. Itu aja yang mesti kita perhatikan juga. Dan ini berisiko tentu saja untuk potensi pertumbuhan usahanya. Kemudian efek discouraging juga gitu bagi pelaku usaha asing untuk datang dan berinvestasi di Indonesia dalam jangka pendek. Tapi yang mungkin jadi isu utama sebenarnya kalau namanya investor, dia kan nggak ngelihat cuma jangka pendek, kan dia ngelihat potensi jangka menengah panjang. Ya. Jadi di sini yang paling penting adalah pembenahan ini bukan hanya urusan COVID, tapi pembenahan perbaikan iklim investasi Indonesia sendiri. Makanya kenapa kami mendukung pengesahan RUU Ciptaker. Karena itu adalah untuk mereformasi struktural dari segi semua permasalahan yang kita hadapi pada saat ini untuk penciptaan penarikan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Jadi di sini mungkin kuncinya jangan kita melihat cuma masalah COVID aja. Justru COVID ini momentum yang tepat sekarang untuk kita memperbaiki iklim usaha kita. Makanya menciptakan ini menjadi sangat-sangat penting. Jadi investor tidak melihat hanya dari satu aspek. Kalau jangka pendek mungkin ya mereka nggak bisa ke sini, kita nggak bisa ke sana. Tapi mereka kan melihat potensi itu jangka panjang. Nah, relokasi, memang sekarang ini relokasi ini sangat penting. Karena memang banyak negara mencoba juga untuk tidak terlalu dependent on China. Ya kan? Jadi ini kesempatan untuk relokasi juga ke Indonesia. Dan makanya kita sekarang juga mempersiapkan gitu, bagaimana caranya untuk bisa memberikan kesempatan bagi investor untuk masuk ke Indonesia dengan memberikan fasilitas-fasilitas gitu, baik itu fasilitas yang mulai dari lokasi maupun fasilitas yang hubungannya dengan fiskal maupun hal-hal yang sangat bertanggung seperti ketenaga kerjaan dan lain-lain. Kita mesti lebih banyak skill worker dan sebagainya. Jadi ini mungkin yang jadi yang paling penting pada saat ini. Indonesia perlu segera memperbaiki iklim investasi yang ada melalui RUU Ciptaker. Kemudian kita terus membuat kita dari B2B juga terus melakukan lobby-lobby kepada counterpart kita di luar negeri. Pemerintah harus memfasilitasi dari G2G level. Tapi kita juga sudah identify perusahaan-perusahaan di luar negeri yang mau untuk merelokasi gitu. Jadi ini juga salah satu tugas kita untuk di Apindo juga untuk kita bisa memfasilitasi gimana caranya, misalnya sekarang kita fokus di negara tertentu, siapa yang mau relokasi, kemudian mitra lokalnya siapa yang bisa kita siapkan. Ini semua adalah aspek untuk bagaimana mendorong mereka untuk mau masuk ke Indonesia. Baik, Bu Sinta, mengenai investasi tentu saja ini adalah sebuah upaya untuk bridging the gap lah. Ketika memang ada sebuah kebutuhan yang belum terfasilitasi ataupun mungkin tercater, ini dapat menjadi sebuah peluang investasi ataupun peluang bisnis. Sejauh mana sebetulnya yang terjadi di Indonesia, penanganan COVID-19 di Indonesia dapat menjadi sebuah peluang untuk investasi misalnya di beberapa sektor yang cukup potensial di bidang kesehatan ataupun farmasi misalnya gitu. Ketika penanganan COVID-19 kemudian disampaikan update-nya secara transparan kepada mitra investasi ataupun mitra dagang katakanlah, ini tentu saja keterbatasan yang kita miliki dapat menjadi sebuah potensi investasi malah justru. Seperti apa Anda melihatnya, Bu Sinta? Betul, betul. Karena sekali lagi karena Indonesia ini besar dan potensi marketnya sangat besar, ini juga yang menjadi daya tarik gitu. Jadi walaupun kita seperti ketinggalan dengan Vietnam ya dalam relokasi selama ini, tapi kalau dilihat ini kan potensi Indonesia sangat besar.
Apalagi sekarang dengan adanya COVID di area pharmaceutical ini sangat signifikan. Cuman kan tantangannya juga banyak, misalnya raw materialsnya. Indonesia saat ini kan masih import ya kebanyakan gitu. Jadi makanya sekarang pemerintah mencoba untuk mengembangkan industri bahan bakunya juga gitu. Jadi kalau kita mau pindahin farmasi, berarti kan bahan bakunya juga mesti kita coba untuk kembangkan di Indonesia sendiri gitu. Jadi supply chain-nya juga sekarang harus kita perhatikan. Itu satu. Kedua, mengenai IPR ya. Jadi saya rasa IPR ini juga sangat penting karena bagaimana juga HAKI ya, intellectual property rights-nya ini pasti perusahaan-perusahaan teknologi asing itu pasti akan melihat ini bagaimana penerapannya di Indonesia. Jadi ini kita juga harus mempersiapkan kalau kita banyak yang mau alihkan dari segi teknologi, berarti kita juga harus siap di sini juga memberikan fasilitas insentif-insentif yang bisa membuat mereka membuat hitungan-hitungan bisnis mereka lebih visible untuk bisa merelokasinya di Indonesia. Pada dasarnya kalau bisnis itu melihatnya kan dasarnya adalah visibility bisnisnya ya, gitu. Seberapa visible ini dan perbandingannya kita kompetitif enough nggak gitu. Kita cukup kompetitif nggak kalau dibandingkan dengan relokasi di negara lain. Nah ini yang akan menjadi perbandingan-perbandingan yang ada. Baik, ya. Bu Sinta, kita doakan yang terbaik untuk dunia usaha dan juga investasi di Indonesia di tengah kondisi yang sangat-sangat sulit ini. Semoga kita bisa kemudian terus melancarkan strategi penanganan COVID-19 di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi juga akan terus terjaga. Sukses selalu dan sehat selalu Bu Sinta. Sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.